Anda ini kan adalah salah satu YouTuber react pertama nih ya kan, yang legend lah gitu maksudnya, yang bikin reaction itu rame lah di Indonesia gitu salah satunya. Apa konten paling cringe yang pernah lo temuin? Konten paling cringe ya? Tapi banyak yang bilang katanya konten reaction itu adalah konten yang paling mudah untuk dibikin. Anda setuju apa enggak? Betul dong. Setuju? Iyalah. Sekarang gini mikirnya, terus kan nyapuin bersih. Kalau enggak apa suami lu brewok. Iya. Teman-teman gue sih ada sih yang suami brewok. Ada sih, tapi kan bisa cukur. Gue minta simpel kalau gue. Untung udah cukur brewok gue. Makanya gue liat dulu sebelum ngomong. Bang, dapat suami brewok kayak Nista. Tiap murid gitu kayak ngomong sekolahnya itu dulunya pasti kalau nggak rumah sakit kuburan. Oh iya benar. Ini Iya, mitos nih berarti. Mitos. Maksudnya yang inilah yang apa? Yang sering terjadi. Yang bikin gue trauma lah. Oh iya. Soalnya sampai takut Pak di sekolah. Tapi beberapa tapi beberapa sekolah sih emang gitu sih. Ini tuh dulu Iya, kan? ini. Sama Dulu bahkan ini dulu ada sekolah, cerita rumah setan sakit PL lu tau gak sih? Tapi lo masih ingat gak cerita tentang urban legend terseru di Indonesia? Ada banyak banget tuh. Ya kan, salah satunya kolor hijau. Lo tau gak? Wah repot di Depok kan? Macam-macam. Oh, Di banyak satu juga. Indonesia tuh global. Satu Indonesia, nasional itu. Oh iya. Iya dong. Kalau Rijo tahu gue yang suka ngambil CD. juga. Iya, salah satunya. CD, Tapi sebenarnya CD kalau- Ras Muhammad bukan. Si di KFC. Kamu. Oh iya. Santai bang. Santai aja. Enggak dong. Enggak. Jadi kolor hijau itu dulu pertama kali rame itu di tahun 2003 sampai 2004 tuh. Lupa jujur tapi gue kalau Rijonya ya terus Kan? Jadi itu kan ceritanya katanya ada seorang laki-laki yang sedang mencari ilmu hitam katanya. Kalau misalnya lu mau memasterin ilmu hitam itu, lu harus melakukan perkawasan dalam semalam tuh berapa wanita gitu. Lu harus melakukan itu. Itu legendnya kayak gitu. Oke. Ternyata kolor hijau ini itu masih diduga tuh punya kayak kekuatan gitu. Iya. Yang anehnya tuh ada di kolornya kekuatannya. Jadi kalau manusia pakai kolornya kolor hijau ya kan, itu Jadi- katanya bisa berubah jadi gede katanya. Oke. Terus berbulu kayak genderuwo, Oke. matanya jadi merah, terus bisa ngilang, sama bisa masuk ke dalam rumah lewat sela-sela kunci katanya. Oh repot ya. Nah kalau nggak lu ngobrolnya bukain tong. Kenapa harus jadi kolor hijau ya? Katanya kayak gitu. Iya. Ya kan? Oh itu ramai banget tuh zaman dulu tuh. Iya, cuman versi gue kalau Rijo tuh suka nyium-nyiumin CD cewek Iya, gitu itu loh. gue tahu tuh Salah versi satunya itu. iya. Oh Iya, juga Nyuri bagian kan? dari Nyuri kan? Ya bebas sih mau nyuri apa Nyolong-nyolong. mau ngendus doang. Iya. Gue nggak iya. Itu salah satu jadi biar ada powernya. Ada gitu. Oh, Oh iya, ritualnya emang gitu ada ya. beberapa versi. Ah, Ada iya. yang bilang itu manusia yang Pokoknya nyari. babi ngepet sama kolor hijau pertama di Depok deh. Oh gitu ya. Kalau hijau dari Depok juga Di ya? Depok udah. Gue baru tahu tuh. Sawangan sana lah. Oh gitu, di Apa lo ya? Kebon. Baru nge-expand deh ke arah selatan, barat, timur, utara. Nah, pokoknya utara terakhir. Tapi itu orang-orang sampai panik banget dulu satu Iya, Indonesia tuh. itu umur apa? Tahun berapa tadi? 2003 sampai 2004 lah. Masih minim kan informasi? Masih minim Nah, informasi. iya. Akhirnya orang-orang pada jadi makin gencar ngeronda. Iya, kunci iya. rumah juga bener. Iya, Iya. ya kan? Ada gue di Itu sampai menelan korban jiwa loh tapi. Serius tuh. Korban jiwa sumpah. Apa? Kenapa? Ya apa kayak Rebutan kolor. gembel atau orang gila yang lewat di sama orang-orang ronda. Oh dikira kolor Gara-gara hijau. dikira kolor hijau. Saya kan kolor hijau kan kayak rambutnya kayak gitu kan. Kayak Kayak prank. orang homeless lah gitu. Iya. Iya kan? Oh iya. Tapi kasihan ya. Ya kasihan. Balik kerja, ya Allah. Iya. Yang jadi gelandangan sama orang gila tuh kena sama orang-orang ronda pada saat itu. Ih kasihan tapi Iya kasihan balik kerja emang. bayangin aja tiba bukan saya. Kolor ungu pak. Ini ungu pak. Hijau ya. Ungu pak. Iya. RGB tahu pak. Tapi ternyata pernah ketangkep Bim. Pernah Bukan ketangkep. babi ngepet ya itu ya? Yang berkaitan dengan kasus kolor hijau tapi. Taunya Which is? pas ketangkep Mm-mm. itu adalah waktu itu ketangkepnya di Probolinggo ya kan. Itu adalah orang yang ini apa namanya melakukan serangkaian perkawasan juga ya kan. Orientasi. Ternyata pas diinterogasi dia kan pakai kolor hijau. Iya. Pakai kolor warna hijau gitu kan. Ternyata pas ditanya-tanya kenapa dong pakai kolor hijau? Karena fenomena kolor hijau lagi naik. Jadi supaya korbannya takut nggak ngelawan. Anjing. Oh iya. Iya. Pas mau gitu lihat dulu kolornya. Nah. Hijau. Saya nggak ngelawan deh. Lihat. Karena kan kuat banget kan. Tebal juga. Iya. Oh daripada ngelawan nggak Ya guna. nggak bisa ngelawan, mikirnya oke. kan. Makanya dilihat dulu kan kolornya. Iya, Maksud- iya. Merah nih. Hijau nih. Orang kamu. Gitu. Nah. Hijau nih. Ah baiklah. Gitu. tapi nggak ada sama sekali Bim. Apanya? Tapi nggak ada sama sekali Bim sebenarnya kolor hijau itu.
Oh nggak ada. Buatan kan? Buatan Iya, ya. Tapi iya, itu iya. viralnya nationwide, bener-bener Iya. semua orang tuh takut Wow. gitu. Wow, iya. Ah, Babi ngepet juga. Babi ngepet. Jadi apa? Dari babi. Dari teman-teman jadi babi. Salah. Orang lilin ya kan, jadi babi ngepet ngambil. Nah pertanyaan gue, yang ngambil duit tuh babi ngepet apa tuyul ya? dua-duanya dong. Dua-duanya ya. Kalau tuyul kan jin. Iya. Ya Nah kan? babi Babi ngepet ngepet kan orang yang jadi babi bisa ya kan? ngambil. Nah, emang dia bisa ngambil? Katanya gitu. Gini, ngambilnya kan tangan babi. Cuma begini. digesek-gesek doang katanya buat ngambil. setelah gue babi bukan? Itu bentuk babi atau orang gitu? Bentuk babi. Bentuk babi Bentuk emang babi. ya? Jadi babi hutan. Iya. Nggak Kalau tahu bentuk sih orang babi terus hutan. babinya di mana? babi impor. Siapa tahu. Nggak ada nanya itu bentuk orang apa bentuk babi. Terus kalau bentuk orang babinya di mana? Ya banyak sih orang kita. Terima kasih. Iya, babi ngepet. Babi Tapi ngepet kalau ada juga. masih baru. Iya tapi nggak sebo kolor hijau sih. Wah, kalau hijau Itu dulu kolor hijau bener-bener. sih serem Kalau sih. itu iya sih. Terus Ada yang percaya itu jin, ada yang percaya itu orang. Sama. Kalaupun itu jin itu seasonal banget berarti jin ya. iya benar. Soalnya Tempo-tempo udah ya. nggak ada, Iya, cuma iya, 1 iya. tahun doang, 2 musim lah tahannya lah. Musiman. Udah kayak rambutan ya. 2 musim doang tuh. Sama hantu tuh. ini, kalau gue dulu di perkampungan gue itu abis tetangga ada yang meninggal, itu kunci rumah apa? Karena sebelum 40 hari hantunya masih di situ setannya. Apalagi kalau nggak dibukain dari pocong inti gitulah. Jadi dia masih muter-muter situ. Kunci Ada juga rumahnya tuh. diapain maksudnya? Enggak, kita harus kunci rumah biar dia nggak masuk. Oh, gitu? Logikanya kan kalau dia hantu kan Ngapain? dia kan Casper Tembus. nih. Dia Iya, kan kan Casper. tembus. Terserah mau musuhnya Casper apa Casper kan tembus. Iya, Tapi kita iya. kunci aja. Oh. Katanya gitu sebelum di bawah 40 hari karena masih di situ. Di perkampungan gua dulu gitu. Itu serem tuh, kuncinya habis maghrib. Nah, relate sama yang habis maghrib. Iya. Macam-macam deh. Iya. Lucu. Mirip-mirip ya sama lu ya, San. Cuman beda kalau lu ditempel mantra aja di depan pintu ya, San. Ngapain? Iya, kalau lompat apa enggak sih bebas. Bisa masuk. Adanya malah ini pas baru Warna Itu kuning ngebak merah ya? kan, warna kuning merah bukan? Iya. enggak kalau gua Kuning kayak merah. misalnya nih misalnya kan baru terus kayak pas mau jalan ke pemakamannya gitu ya, nebar-nebar kertas gitu, Pak. Oh gitu. Jadi biar dia bisa ngikutin gak tersesat. Oh. Gitu juga. Oke. Itu oke. Karena juga. di kepercayaan lo ya dianya masih ada Masih ada gitu. ngikutin gitu Oke, kan. oke. Gitu. Nebarnya kertas gitu ya. Kertas-kertas yang itu ya kayak Cina-Cina gitu lah. Oh iya. Ya kan? Kenapa nggak Sherlock aja? Nggak bisa, nggak bisa. Unexpected moment. Iya. Akhirnya dapet gue unexpected momentum. Kalau Urban Legend yang gue tahu ini sih yang SMS merah tuh. SMS merah. SMS merah tahu nggak sih lo? Tunggu. SMS merah nih, SMS teror. Yang Iya layarnya juga jadi sih. merah gak sih? Teksnya merah. Oh teksnya jadi merah. Kalau lo terima SMS teksnya merah gitu ya, atau nomor-nomornya yang ada deretan 6 sama 9 gitu, katanya jadi nasib buruk gitu. Apes lah apes. Bahkan sampai ada Siap-siap yang apes lo gitu. Iya. Kalau nggak bakal meledak gitu ekstrimnya. Ada ya Pas infonya. baca gitu mendadak. Kaget. Iya. 7 mana? Aduh. Jadi kayak syuting ya. Pas buka Gitu. Salah lagi. kayak Death Note. Oh iya, 40 detik ya. Soalnya kan dulu kan anggapannya kan HP kan hitam putih doang ya. Jadi Oh jadi kayak nambahnya kesan mistis gitu kan. Wah, ini Merah. pasti ilmu hitam nih Oh atau bisa warna merah gitu. santet Iya, digital iya, nih kayak iya. ini gitu. Terus yang ini sebarkan SMS ini ke 5 teman kamu. Oh, Nah, itu juga. kalau itu maksudnya ke hal-hal teraneh di Indonesia ada. Oh iya ya, tapi Iya kan? oh iya masuknya jadi aneh sih. Tapi pada saat itu tuh serem. SMS berantai ya. Gue sih nyebarin biar nggak gue. Gue kan MT orangnya. Asal jangan gue. Jangan lu ya gak apa-apa ya. Pada saat itu. Iya, wah itu seru banget sih Itu kalau aneh ya. SMS berantai sih. Tapi yang SMS merah itu ada ini juga konspirasinya juga tuh. Apa tuh? Jadi kayak buat ngejatuhin provider gitu. Provider tertentu gitu lah. Yang kuning Enggak, provider. yang banyak 6 sama 9-nya sih lebih sih. Oke. Angkanya itu kan ada tuh. Yang banyak 69 ya, Pak. 0896 misalkan. Oh, iya, Atau apa, iya. jadi gitu. Buat jatuhnya itu ya. Katanya Magis teori sih. inilah Jadi itu kayak layarnya berubah jadi merah gitu ya. teksnya. Oh ya, teksnya berubah jadi merah. Tapi layarnya tetap hijau Motorola gitu tetap. Iya, hijau dulu layarnya. Iya dong. Hijau Oh, sama iya. hitam. Snake Bukan putih Snake dulu. 1, Iya. Snake 2 kan Oh udah iya, sama hijau Bounce tuh. Wah, muda banget nih gue. Kayaknya bos sudah warna deh. Bounce udah warna. Udah warna. Bounce 78 98.
Cheatnya kan. Iya. Itu dua warna. Ya itu dua warna. Dulu tuh Nokia ini iya bener hijau, snake-nya hitam gitu, ulasnya hitam. Nah itu berantai itu eranya itu tuh. Zaman-zaman IM3 dapat goceng 200 SMS. Wah gila. Wah itu Gila. Usia nih. salah satu hal teraneh di Indonesia tuh menurut gua tuh SMS berantai. Jadi apa isi SMS itu sebenarnya kayak cuman ini doang ya, kayak cuman apa sebarkan kepada 10 orang. Iya. Sebarkan pesan ini kepada 10 orang. Kalau kamu misalkan nggak mau apes ya gitu-gitu. ya, kalau kamu Iya. mau apes, kalau kamu tidak menyebarkan, malam ini akan ada kuntilanak di Iya. samping kasur kamu. Bukan orang brewok. Enggak, Belum tadi. Itu udah pembahasan Tapi tadi. lu kata siapa ini cuma di Indonesia, Seth? Siapa tahu ada di Brazil juga kayak begini. Bisa jadi. Sebarkan ini. Minimal di Filipina ada kalau menurut ketemu gue. Ronaldo. Gitu. Ya bisa aja begitu kan. This is iya. Brazil, Vin Diesel bisa juga. Nah, padahal Ronaldo nge-forward tuh waktu itu. Iya bener. Dia juga enggak gue enggak datang katanya gitu. Bisa juga. Bisa juga. Isinya beneran kayak ancaman-ancaman gitu Iya, ya. tapi Kalau serem mati. sih. Detik itu gue nggak tahu ya, mungkin karena gue minim juga waktu itu pas lihat tuh kayak serem juga nih, jangan gue deh gitu. Tapi itu kan berjalan udah bertahun-tahun tuh, lama-lama kayak ya jadinya kayak spam aja. Lama-lama. Tapi dulu seremnya kan bilangnya gara-gara kalau enggak orang tua lu mati. Iya. Kan? Iya. Jadi mau enggak mau lu percaya enggak percaya kan lu kirim juga kan Iya ujung-ujungnya benar-benar. kan. Ancamannya beda-beda. Kan ada santai bro. Kalau lu baru concern ya. Kalau gua nggak apa-apa. Iya. Dulu Bukan gua aja gitu ya. Dulu was-was. Iya. Nggak mau pokoknya jangan gue MT banget pokoknya. Ini siapa lagi ya? Temen SD, SMP dar tuh. Ya pokoknya jangan gue. Tapi kan gue penasaran ya, itu sebenarnya objektifnya apa sih ngirim-ngirim SMS berantai kayak gitu? Ternyata ada dua teori nih. Ya kan teori yang pertama tuh katanya itu sengaja buat ngeprank gitu. Jadi ada orang yang ngeprank, Prank jadul. biar di apa disebar-sebarin ke orang-orang. Terus habis itu Isu nasional untuk gitu. mendapatkan apa instant power gitu, merasa wah saya berkuasa karena apa yang saya tulis balik lagi ke HP saya. Oke. Ya kan? Pas balik lagi ke HP lu kan wah gokil banget kan. iya. Dopamin Puas nih. banget Dopamin rasanya, apa nih, Bos. heboh? Iya. Ini gue yang bikin nih. Iya kan? Muter-muter sampai lagi ke Sampai orang lagi. itu. Iya, yang kedua teori ini apa ini tapi ini sekali lagi ini cuma teori doang. Teori, gitu ya. teori aja. Teori aja. Katanya itu untuk meningkatkan traffic and revenue katanya. Zaman dulu ya. Zaman dulu, ya kan? Karena apa? Lu bayangin aja nih, misalnya dulu SMS berapa sih satu kali SMS 300 perak lah taruh. Misalnya satu kali SMS. 1 juta orang kena aja satu hari. 3M langsung keluar. Anjay. Lu dapat waduh, untung 3M. Bener gak? Iya. Nah itu ada dugaan-dugaan ke sana juga, tapi dugaannya bukan ke provider, tapi lebih ke content provider. Zaman dulu kan ada tuh yang content provider kan, Oke. yang orang-orang yang ketik rek spasi apa, gitu-gitu kan, yang Mau tugasnya tahu emang, keseharian aku? iya, yang tugasnya emang ngeramein SMS lah gitu, Iya. biar jalan terus SMS gitu. Oh biar Nah, gerak terus ya. Oke, 3M ya kan. Ya zaman katanya dulu. kalau rame lu bisa nego ke provider katanya gitu katanya. Anjay. Buat dapat persenan. Oh, afiliat afiliat Iya, mirip-mirip lah. afiliator nih. Serem juga. Bener. Itu tapi hanya teori sekali lagi. Itu hanya teori saja. Seru tapi seru. Yang gue tahu ini apa? Hadiah snack-snack anak kecil gitu ya. Tato sementara tuh. Temporary. Itu bukan permen. Iya. Banyak sih permen, kerupuk. Oh, macam-macam ya? Iya kan snack-snack murah Tapi gitu gue kan. dari Kuaci yang out of nowhere gue lupa mereknya apa, itu pernah dapat gocap loh. 50. Oh iya gue juga pernah. Iya kan dapat kan? Iya ciki isi duit. Gue langsung beli lagi. Yang namanya bego kan? Beli lagi. Anjir, jadi 50.000-nya keluar buat beli. Kayak nggak bisa dibilangin Cuman kenyang angin doang aja dia. Kok nggak dapat lagi? Kok dapat lagi? Ini SMA gue. aneh gara-gara ngapain tato kan dulu hal tabu ya. Jelas, kan? apa sekarang sama sih? Tapi itu hadiahnya untuk anak-anak gitu Anak-anak, maksudnya. nggak make sense kan? Jadi Nggak anak-anak make sense. beli Bingung ciki kan? dapetnya tato dipasang Iya sama dia. bener. Gitu loh. Masa Tempel yang- lah. Iya. Mama tato. Wah, Iya. zaman dulu kan nggak ada dikit-dikit rekam kan. Even orang tua kita kan. Iya. Itu gebuk bener gebuk kali Oh ya iya, dulu lu ya. pernah? Iyalah teman-teman gue dulu yang tato-tatoan gitu gebuk bener lah. Oh iya. Karena setabu itu. Dan zaman dulu kan 2000 ke bawah kan ada momen yang tato tuh gimana? Kalau kalian ingat. Oh iya. langsung Ada. masa kepemimpinan seseorang gitu ya. kaget lah Sampai orang. disetrika juga orang dulu kan. Iya. Kaget lah lu tiba-tiba ucuk-ucuk anak lu kan kaget. Kenapa lu nggak ngapain kayak gitu? Kenapa nato gitu? Dulu sampai razia sekolah juga ada dulu. Ada. Ya kan?
Razio tato. Sebenarnya Oh gara-gara iya ya, Razitas ya. ada juga. Nah, maksudnya tato yang sementara itu ya. Ya kan dulu Temporary. gampang banget tuh makainya tuh. Oh iya, Tinggal bener. kasih air, gosok-gosok, pindah Iya, tuh gambar. Oh iya bener-bener. Ya kan? Gitu tuh. Dan itu katanya kadang berbahaya juga ya, bikin iritasi atau apa gitu Iya, ya. soalnya ibarat lu kan snacknya udah murah nih, dulu kan murah banget Iya, kan, Pak. cicit Dulu parah sih. Anak Iya kan? emas apa? Terus dapat tato lagi. Iya sih. Udah tintanya tuh nggak jelas tuh kimianya tuh, Iya bener-bener. ya kan? Itu berarti setara mungkin ya kayak helm polos dituangin ke ember yang udah ada motif-motifnya gitu diangkat gitu kali ya. Kimianya separah itu tau gak sih lu? Yang nggak jadi tahu. motif gitu helmnya. Ada lah pokoknya. Ada ya helm motif ya zaman dulu ya. Serem. Iya, Ada. iya. Tapi Airbrush motor? Nggak tahu. Nggak tahu ya, beda ya. Terlalu kaya sih lu berdua. Iya, ya udah. Next. Justru gara-gara main motor Iya. Ngapain duit buat main Kenapa motor? motor? Iya. Nah, gue juga cuma lihat. Gue bukan penggiatnya. Gue cuma Iya, iya. penikmatnya. Tapi ya gitu. itu anehnya karena anak-anak gitu. Tinggal Zaman aneh dulu. aja. Target Iya. pasarnya tuh aneh. Iya. Aneh. Ya udah, ini lu beli, ya ini hadiahnya, terserah deh. Iya. Dulu gitu ya. Iya. Iya. Terus kayak dulu anak-anak tuh kayak banyak banget kayak expose sama hal-hal yang sadis sebenarnya. Contoh? Contohnya kayak komik-komik siksa neraka, lu inget ya? Wah itu gue Di takut depan banget. sekolah dulu zaman SD, zaman Itu gue TK takut bener gak? banget. Iya kan? Yang mangap apa, tusuk kalau lu Iya. bohong, mulut lu apa. Iya, kalau Iya. mulutnya ditusuk Pak, Iya, tusuk. kalau tangan lu suka maling di apa, Iya. terus tumbuh lagi gitu. Iya itu gue tahu tuh. Iya kan? Sama majalah Hidayah ya. Majalah Hidayah Wah covernya itu iya tuh. serem banget. Iya Gue kan? cover aja tuh udah deh. Nggak mau Itu apa ya. itu dari zaman kapan ya? Mungkin TK kali gue tuh. Udah kayak expose kayak gitu-gitu. Hidayah, iya. Iya kan dari kecil banget kan kita kan? Makanya kita tuh sekali dapet kayak gitu tuh kayak excitednya tuh beda gitu kayak. Oh terus gimana? Terus kayak lihat cover aja tuh kayak penasaran tapi takut. Iya. Gitu. Sama buku apa sih dulu Animorph ya nggak salah ya. Ada di Gramedia tuh. Yang dari hewan jadi Oh, orang. jadi manusia. Oh, Iya, kayak gitu-gitu kan juga ada tuh. Iya. Itu ada tuh. Seru Buku sih. Animorph, Iya kan? iya. Seru banget tuh Gramedia tuh. Dari setengah cita, seperempat cita. Iya. Manusia. Jadi orang, bisa orang jadi Wah, gitu ngomongnya jangan gitu. Tapi sebenarnya itu loh kalau kita ke expose ke hal-hal violence seperti itu di masa yang masih muda banget itu bisa Iya, bikin iya. jadi serial killer juga sebenarnya itu. Sebenarnya. Soalnya ada salah satu serial killer yang terkenal banget ini udah kayak bapaknya serial killer namanya Ed Gein namanya. Ed Gein. Ed Gein itu dia serial killernya Texas yang itu menginspirasi salah satu film paling sadis pertama tuh yang ada di dunia namanya Psycho. Oke. Sama Texas Chainsaw Massacre pernah ada gak? Oh tahu gue, tahu. Alexander Daddario ya? Bukan ya? Bukan deh kayaknya. Itu yang joroknya ya? Itu yang joroknya ya? Gak usah dikabarin. Bukan deh. Oh itu Dia- father of serial killer. yang inilah seenggaknya yang menginspirasi film tersadis pertama di Lagi dunia. ada di Netflix sekarang Psycho itu. Sebelum film serial killer tuh banyak yang bikin. Oke. Itu salah satu pertama itu Psycho. Psycho ya? Iya yang gue tahu, bikin gue tuh tahu. Alfred Hitchcock ada. Zaman Iya dulu kan? Zaman dulu Iya, banget. iya, gue tahu. Gue Iya, pernah nonton. dulu gue orang nonton. pertama kali nonton screeningnya tuh kayak sampai pingsan Sampai was-was. gitu-gitu. Iya. Gue tahu. Iya kan? Psycho. Itu dia awal mulanya jadi kayak gitu gara-gara ngelihat foto-foto ini apa namanya? Foto-foto zaman perang. Oh, inspired by itu. Iya, dia ngeliat foto-foto zaman perang kok enak ya ngeliat Kok ini. gore gitu ya? Kok enak Iya. ngeliat ini. Oh, beda Lama-lama nih. jadi kayak gitu, iya sumpah. Kok lapis legit ya? Iya dari kecil Enak. tuh. Ya kan jadi emang bahaya juga ya. Tapi ya gue nggak tahu ya untuk beberapa hal mungkin jadi bahaya ya. Tapi ada beberapa hal juga yang bikin kita jadi biasa aja. Iya jadi mati rasa. Iya jadi self defense juga jadinya. Iya. Jangan seperti itu karena kalau begini akan ya tangan lu akan gimana, pala lu akan coba gitu loh. Jadi abis baca buku itu nanti udah gak pernah bohong lagi gitu Bim ya, Nggak maksudnya pernah ya. sampai detik dua apa? Ya, jangan bohong lah emang giveaway. Iya. Dapat dah klip satu. Kenapa nggak diundang? Iya. Gitu. Menurut gua tuh harusnya tapi ilegal lah kalau buat anak-anak lah yang violence gitu. Iya gak sih? Iya sih jatuhnya sih. Itu sadis banget soalnya gitu. Kayak iya belum 17 jangan gitu ya. Iya, belum sih. 17, enggak 17 tahun lah, apa 18 gitu loh. Iya. Dulu TK men kita ngeliat kayak gituan. Tapi beda banget sih sekarang anak-anak gue tuh tungtung sahur. Iya. Itu kan brain rot ya. Sampai sekarang tuh gue kekeh banget pokoknya anak-anak gue sebisa mungkin jangan deh. Terhindar dari brain rot. Iya. Sampai sekarang. Karena ya udah menurut gue
untuk apa. Beda sama kita zaman dulu. Kita kan apa aja kita terima dulu. Iya, Ya kan apa aja. Lagi ada ini, oh ya udah. Ya contohnya kayak itu barusan. Iya. Kayak udah kita terima. Dan kalau kita lagi nggak fokus ke situ, pasti ada aja tuh saudara kita atau teman kita yang cerita itu. Iya. Jadi kita jadi kena lagi momennya kayak gitu Iya, gitu loh. misalnya di rumah udah dijagain nih, tapi pas keluar dibagi videonya sama teman. Iya, kan? ada infrared ya. Infrared. Waduh, iya. Gini HP. Tapi harus di sampingin. Aduh. Aduh ya ampun. Kenapa emang yang nggak boleh konsumsi brain rot? Kan emang udah zamannya udah berubah. Jangan ayah nggak paham lagi zaman sekarang. Iya, nanti ayah jadi menjengkelkan lagi. Nah. Kata siapa juga brain rot kan gitu. Iya. Balik lagi mungkin karena bokapnya gue dan gue orang dulu. Jadi gue masih menganut kepercayaan orang dulu mungkin. Dan mungkin salah satu faktornya juga gue belum siap akan perubahan generasi sekarang. Iya, Yang nonton iya. bentar-bentar shorts gitu-gitu lah. Iya. Kayak gitu lah. Banyak lah yang gue juga jadi sekarang tuh jadi bingung. Oh sekarang tuh kayak gini ya. Mungkin karena gue gak mau, ada beberapa riset yang gue baca juga sih. Kalau itu akan bikin lu jadi lupa segala macem. Iya. Sekarang kan sosmed tuh bikin takut juga ya kadang ya. Kadang tuh bikin banget. takut loh. Masalah parenting. Dulu tuh kayak biasa aja. Kalau sekarang tuh bukan takut-takutin sih, lebih yang kayak gue baru tahu aja ternyata jangan kayak gitu. Itu lumayan serem sih. Dan itu lumayan mengganggu menurut gue. Karena gue baru tahu gitu. Oh jangan, tapi udah kelewatan. Oh jangan gitu loh. Itu kan lumayan chaos juga sih buat sekarang. Kalau dulu kan tunggu orang tua ngomong. Iya. Oh gitu Pak. Oh gitu mah gitu loh. Kalau Karena sekarang cepet banget nyebarnya. Dan itu kita juga nggak tahu itu works di kita atau itu works di orang Slovakia kan kita juga nggak tahu. Iya, Kayak gitu. benar. Kan beda-beda. Benar. Iya, beda-beda cuy. Kalau di Brazil, lumrah. Kalau Uzbek gimana? Aduh. jangan. Iya, bener. Beda-beda kita nggak tahu. Iya, tapi emang apa kondisi sosmed sekarang bikin attention span semakin turun, itu udah ada risetnya juga. Iya. Video-video pendek ya kan. Anak jadi nggak bakal bisa lebih deep lagi kalau mau belajar, kita akan sulit sekali untuk konsentrasi. Betul. Karena terlalu cepat ya. Harus cepat terus. Iya, benar. Dapat lagi. Iya sih. Dopamin. Dan itu juga ngaruh juga ke saya sebagai content creator ya. Karena saya kan tidak ada di TikTok atau segala macam ya. Untuk bikin video format durasi panjang itu sekarang lumayan susah sih buat nge-reach-nya. Karena orang sudah terbiasa dengan nonton cepat. Coba deh, lu nonton vlog zaman dulu. Kita ngomong siapa? Laurentius Rando lah. Iya. Dia ya lu nonton. Iya. 40 menit lu nonton gitu. Iya. Nah sekarang lu kalau naruh HP bukan Nadia Omara kan lu males. Iya kan? Iya kan maksudnya beda gitu loh. Beda kalau dulu tuh bener-bener nonton yang nonton. Sekarang lu ngeliat vlog orang 40 menit lah. Menit-menit 7 tuh kayak meh. Nggak cuma orang kita gitu. Maksudnya orang luar pun juga kita nonton tuh kayak enggak gitu loh. Beda sama dulu. Excitednya tuh beda. Kalau dulu tuh pengen tahu banget. Kalau sekarang karena udah ada sosmed yang lebih cepat kayak Instagram, TikTok segala macam. Jadi aku udah tahu nih. Ini bikinnya pas kemarin kan. Aku udah tahu nih ada orang juga yang review tempat ini. Ya kan jadi nggak surprise. Dari situlah penonton jadi menurun. Itu ngaruh juga loh. Ngaruh banget itu dibanding dulu. Ya kan? Soalnya kan kalau sekarang kalau bikin konten kan kayak harus setiap berapa detik ada hooknya. Iya, setiap berapa detik ada perubahan. Ada apa? Dulu bor nggak ada udah. Lu harus genuine dari detik pertama sampai 10 menit lah at least checkpoint lo. Itu kalau sekarang ya udah sih. Balik lagi sih udah beda sih. Walaupun di Amerika udah balik lagi sih ke Raw-raw vlog-vlog gitu ya. zaman vlog Iya. Udah balik lagi di Amerika tuh. Tapi emang gitu-gitu aja sih kayak fashion. Gitu-gitu aja. Model rambut gimana-gimana. Dulu sekarang Charlie S12 aneh. Dulu semuanya pakai jaket rolling. Iya kan. Maksudnya nanti balik lagi gitu loh. Kayak mobil juga gitu. Semua sih. Musik juga gitu. Emang balik-balik aja. Emang akan muter-muter aja di situ sebenarnya ya. Gitu. Emang sulit sih untuk kita ngelindungin mungkin kalau punya anak gitu ya. Dengan perubahan zaman yang sekarang udah terjadi gitu kan. Lumayan bikin gue migrain karena di era kita dulu gue nggak pernah itu sih yang bikin. Oh sekarang ada ya, itu lumayan bikin gue jadi ekstra merhatiin aja sih. Meskipun menurut anakku mungkin nggak asik nih atau apa ya, bodoh lah. Karena gue pengennya lu jangan kayak gitu. Main Roblox aja anakku nggak sampai sekarang. Enggak. Serius loh? Serius. Tapi gue gue bukan jadi orang tua egois yang kayak diem kamu di rumah, enggak. Gue ke playgroundnya gitu. Jadi gue tetap ada gitu loh. Nggak cuman matiin kesukaan terus enggak. Ada substitutnya lah. Penggantinya harus. Masih dengan konteks yang kalau ranking 1 ya beliin mainan masih gitu Syat. Iya, jadi ada fisiknya gitu. Nggak cuman ngelihat layar aja. Itu bagus lah kalau gitu. Lumayan bikin pusing. Oh mending kamu bikin CV aja gitu-gitu. Iya. CV palsu. Enggak. Ya bagus kalau gitu, berarti ada awareness ya, maksudnya. Banyak sekarang orang udah pada punya awareness lah. Untungnya ya. Soalnya konten-konten kayak apa yang skibidi toilet tuh menurut gue, itu racun sih gue bilang sih. Gue nggak tahu Syat.
Lu gak tahu ya? Oh, Skibi. Yang toilet itu loh. toilet. Lu tahu sih? Oh, yang jadi aneh-aneh itu ya? Yang ada pala manusia di toilet itu gak sih? Nggak tahu gue. Ada. Wah, itu terlalu parah sih. Wah, itu gila banget sih. Lu harus nonton itu. Wah, nggak mau sih. Lu pasti bingung. Lu pasti bingung, men. Ini maksudnya apa ya gitu? Jadi kayak sesuatu yang nggak ada yang Nggak ada juntrungannya, tapi ada videonya aja gitu. Ada videonya, tapi ganti-ganti terus cepet. Iya. Sek. Jadi lu kayak terstimulasi terus. Iya. Wah, Aneh tuh, Tapi aneh nggak ada banget. juntrungannya itu. nggak jelas kan? Nggak jelas. Tapi yang nonton banyak. Banyak Kayak banget. gila itu. Banyaknya gila banget. Udah jadi perusahaan gede. Bisa sekarang. ratusan juta. Iya kah? Iya, Wah, bikin nonton. gituan. Bikin gitu aja. Iya, Habis bikin ya lu react. Iya. Simbiosis. Double. Iya, double. Pemasukannya. Iya. Iya. Double anehnya maksud lu kan? Harusnya lu react itu sama anak lu sih, Skibi di toilet tuh pecah Wah. banget pasti. Pasti boom. sampai sekarang sih gue belum kepikiran sih. Kalau enggak lu sama istri lu tuh. Wah, udah boom Boleh, parah tuh boleh. pas itu. Terakhir Iya, gue sama iya. istri gue ini nge-react apa? Makanan-makanan India tuh. Oh iya. Wah itu chaos juga tuh. Meskipun iya. di kita juga ada sih. Ada yang jarak makan juga. ideal yang dia bilang gak higienis lah. Cuman ya India lebih seru sih. India gila. Soalnya sih. India include dengan klakson dan atraksi. Iya. Iya. Selalu ada klakson. Tin. Karena orang India tuh harus pakai tangan emang. Bener. Iya. Apa aja. Harus pakai tangan. Iya bener. Emang mereka budaya seperti itu. Budaya tangan ya. Iya. Harus pakai tangan. Tangan terus ya. Iya. Jadi perbedaan budaya aja ya. Yes. Kalau soal higienis ya Iya. nggak tahu Masing-masing gitu ya. lah. Masing-masing. Lu seberapa higienis makanan lo? Iya. Itu, Aman ya, dong. itu. Iya benar. Iyalah. Tapi banyak yang bilang ya katanya masa depan sosmed bakal makin hancur nih. Soalnya kalau dibandingin sama zaman dulu kan sosmed tuh isinya ya seru-seru gitu ya kan. Sekarang kok kayaknya sih orang marah-marah mulu gitu. Iya ya. Gimana pendapat lo? Karena sekarang lebih gampang jelas. Dan sekarang orang-orang tuh lebih stres mungkin ya. Otomatis dia punya sosmed ya marah-marah lah. Oh, nggak iya. sih? Logika coba gue berusaha menempatkan gue kerja 9 to 5. Pergi macet, habis istirahat cuman sebentar di kantor, habis itu masuk lagi, kerja lagi, balik macet. 9 to 5 berarti kan jam 5. Balik bla 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 sampai jam 9. 9 malam. Marah sih gue. Nyampe rumah istri marah-marah. Gitu. Ya bisa. Oh itu pusing sih. Itu pusing sih. Udah kerja lama dimarahin tuh. Wah itu kalau nggak begal sih jago sih. 9 to 5 balik jam 9 lagi. Dimarahin sampai 12. Wah. Iya, di kantor dimarahin bos. Berantak udah. Ada yang salah. Tapi kan sebenarnya kan maksudnya kalau refreshing mungkin orang terlalu stres gitu ya. Kalau refreshing kan bisa dengan cara lu ketawa misalnya atau cari konten yang emang sesuai sama lu. Chat zaman dulu. Ini kita balik Bukan kayak nyari buat marah gitu. Kayak sekarang tuh nyari buat marah gitu. Zaman gue nge-react nih cringe awal-awal. Itu orang bikin video cringe secara nggak sengaja dan viral. Itu mereka malu loh. Oke, logikanya gitu ya. Nah sekarang gue sengaja bikin video yang Nora biar ke up. Dari situ aja udah relate sama orang yang dulu mau marah nggak enak dilihat saudara, dilihat apa. Sekarang marah aja lah. Nggak di main account, second lah. Second account terus close friend lah. Repot lah. Ya, kayak gitu loh. Logikanya gitu. Kalau dulu kan gengsi gue, udahlah kerjaan gue. Masih ada malunya gitu. Ya kayak gitu. Kalau sekarang tuh bacotin semua atasan apa gitu loh. Sama aja kayak sekarang yang gue react itu dulu tuh aduh di react Bang Bim lagi gitu. Kalau sekarang thank you ya Bang Bim udah nge-react, lu percaya gak? Oh gitu? Iyalah. Kalau sekarang tuh udah embrace halo nama saya ini, saya gini. Iya, diri naikin gua ini. saya. Ada Iya, sih. iya. Dulu tuh malu. Meet and greet dulu gue bahas. Yang 35.000 di sela-sela besi udah kayak penjara itu. Iya kan? Dulu tuh malu. Aduh iya ya ngapain ya gue bikin posisi orang nonton meet and greet dari belakang. Intinya gitu. Nah sekarang tuh ya udah, gue bilang Nora sepenuhnya, gue juga mungkin Nora ya. Tapi itu menurut gue ekstrim Nora aja sih. Dan sekarang bukan minta tolong juga sih, lebih yang kayak gue bikin video tag Bang Bim tapi bukan netizen gue yang nge-mention. Tapi exactly orang itu orang yang bikin pengen di-react sama lu. nge-tag lah. Oh. Ada sekarang kayak gitu. Sekarang udah beda. Jadi psikologinya udah shifting gitu ya. Nah itu dia bedanya sekarang sama orang marah-marah. Ya gue mau marah-marah aja lah. Bodo amat atasan gue lihat. Atau juga atasan gue butuh gue misalnya kayak gitu. Kalau dulu kan jaim lah. Gak enak nih dilihat orang tuh dilihat rekan gue. Malu ya. Keluarga masih, malu masuk kerja gue baru gini aja gitu. Sekarang udah beda Syad. Iya udah beda banget ya. Dibilang sekarang jadi hancur dan akan hancur ya pasti. Pasti Karena sekarang ya. udah sebrutal itu. Lu bebas banget mau ngapain. Balik lagi yang kita ke awal tuh kan. Yang kalau react sebagian orang bilang gampang. Terus ada konten horor ya horor, podcast sampai segala macam itu kan udah masing-masing sekarang marketnya. Nah dari situ ya kan punya statement sendiri. Ya akan jadi hancur aja udah berantakan aja akan jadi liar aja.
akan jadi aplikasi kandang monyet aja si TikToknya. Oh, Kayak gitu loh. Iya. Akan jadi orang diaktif Twitter aja sekarang. Gitu. Karena udah terlalu Banyak sekali negativity ya di dalam sosmed sekarang ya. Iya, dibanding Baik- dulu. Baik itu di orang yang bikin kontennya sama di komen juga. Penikmat, iya. Iya. Gitu ya. Sekarang tuh lebih seneng orang, misalnya gue stres, gue butuh lu stres juga berdua ya. Oh, oke. Iya dong. Lebih seneng daripada dihibur gitu ya maksudnya ya. Karena gak ada yang ngibur. Jadi dia gak ada opsi. Nggak, maksudnya kan kayak dari sekian banyak konten kan ada yang bisa menghibur lo gitu loh. Gak ngehibur menurut dia. Tapi kenapa lo nyari konten yang bisa buat lo marah-marahin orang Karena itu gitu loh? Paham hiburannya nggak? itu menurut dia gak ngehibur. Oh, gitu? Gue mau sedih aja, yuk sedih yuk. Ya gitu loh. Oh, Sedih, lu Iya. setuju kan, lu Ya kesel sama dia gitu. Makanya kalau kita itu di komen tuh berbondong-bondong like 3.000 tuh setuju, ketika direct pakai Instagram lu misalkan komen tuh deg-degan gak ada yang like, bisa lu hapus lagi atau apa. Ya karena gitu. Karena orang Indonesia tuh takut akan orang lainnya tuh gak setuju. Jadi dia lihat sikon dulu nih. Gue komen ini ya. Yang like banyak ya setuju. Pede itu orang mob mentality. pede itu orang. Nah itu kan bener kan gitu. Kayak nge-hate kan juga gitu. Coba lu nge-hate satu orang, terus lu keluar-keluar deh. Gue benci banget apa segala macam. Meskipun lu beneran benci atau kesel, tapi kalau orang lain sekitar nggak benci kan lu jadi kayak aneh. Iya. Ngapain ya gue benci ya? Gitu loh. Hapus lagi deh. Tapi kalau ada yang like misalnya 1.000 diangkat apa segala bener kan? Nah, Nyari validasi. validasi. Oh, Ah, bener nih. iya, Bener iya. kan gue? di double down langsung. Makin jadi. Jadi makin setuju orang sama dia dan dia biasa akan setujunya orang itu. Itulah yang namanya star syndrome. Oh, Anjay. Ngaruhnya ke situ. Berarti maksudnya Dari star 10 syndrome orang- tuh bukan cuma konten creator Enggak. doang yang bisa ngerasain ya? Wow. Wow. Yang star yang bisa ngerasain sindrom. Oh. Yang dirinya ngerasa star. Iya, yang iya, bisa iya. ngerasain star syndrome. Iya, maksudnya bukan cuma yang di industri doang gitu yang bisa ngerasain Set ya. tadinya 2 orang pro sama lu, sekarang 1 juta orang pro sama lu kan lu pasti Oh iya. Iya. Lu merasa kayak wah industri. gue on me ya. Gitu. Dagunya naik All dikit eyes- lah. bukan naik Indestructible. lagi, muter ke belakang. Sampai bawah lagi. Dagu di bawah. Gimana? Ternyata itu bisa dirasakan juga sama siapapun gitu ya. Bisa. Cuman konteksnya mungkin bukan star yang glamor mega bintang. Iya. Lebih ke personalitinya aja tuh kan orang setuju. Makanya sekarang banyak banget orang komen di video cringe gue tuh yang emang sengaja biar lucu. Oh iya. Jadi bukan orang komen tuh yang aneh banget sih, enggak sekarang. Sekarang malah ininya ini banget. Nah itu kan jadi orang jadi lucu. Like-nya jadi banyak. Iya. Banyak kayak gitu. Jadi sekarang udah bukan yang beneran lu kaget lagi komentar lu. Bukan reaksi komentar Bukan reaksi, lo, tapi yang dipikirin biar nyari lucu. rame. Iya. Dipikirin biar lucu. Banyak Gitu. lagi. Nggak organik. Buat Kenal. dapetin like gitu ya. Iyalah apa-apa like lah sekarang. Analitik, data, ya dong. Iya. Cuman bedanya ada yang versi Nora sama enggak aja. Sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Gak ada ya. masalah, balik lagi HP tadi kalau iPhone 17 Pro Max 2TB ya mau follow. Boleh. Siapa yang mau? Boleh tuh, boleh. Yang orange lagi. Wah. Nah. Icon. Iya gitu ya. Iya, Emang arahnya dunia sosmed ke sana ya. Maksudnya kalau gue mikirnya misalnya gue stres banget nih seharian gitu. Gue pasti akan nyari konten yang bisa entah ngehibur gue, entah itu nambah knowledge gue misalnya Iya, atau iya, misalnya lucu, Hibur, ya kan? receh. Tapi ya banyak orang yang kayak gue pengen marah nih. Ya konteksnya segampang Cari siapa yang bisa kita jadi marahin. ini samsak gitu Siapa ya. yang punya salah nih? Iya. Emang Iya nggak emang netizen kita sih gitu sih. Yang baik tuh bodo amat. Pas salah ini makanan gue. Oh. Kayak gitu emang. Emang kayak gitu netizen. Iya kan? Lu setuju kan? Iya. Jadi pas lagi baik-baik aja tuh, ya dia emang orangnya Walaupun baik. tidak semua ya. Nggak semua. Tapi yang nongol yang seperti itu. Iya. Kan kebanyakan kan silent majority kan nggak komen biasanya. Iya sih, ada juga. Cuman di circle dia heboh tuh. Ada Oh, juga yang gitu-gitu, oke. kubu-kubuan gitu, Oke, tongkrongan-tongkrongan gitu. Kayak kita dulu nongkrong lah. Iya. Ada juga kayak gitu. Kita nggak tahu aja. Iya. Gitu. Kita kan nggak bisa nyenengin semua orang. Benar. Seru-seru. Jadi karena pergeseran psikologi itu akhirnya orang mikirnya yang penting rame deh kalau bikin sesuatu gitu. Iya ya. udah. Iya dong. Yang penting numbersnya aja Itulah gitu. kenapa ada hook sekarang. Hook. Iya, hook Instagram Reels apa? Iya. Oh iya. Beda yang tadi kita Pertama, bilang raw. gitu Halo, ya. sekarang gua mau gini-gini sama yang sekarang kayak kalian biasa ngerjain lah. Iya. Itu kan hook kan. Iya. Kan dulu nggak ada. Iya dulu nggak ada. Dulu opening WhatsApp Yo Eme, Mm-mm. ke mall kah gue, ke bengkel kah gue. Abis ya abis. Iya. Gitu. Dan itu fine. Iya. Itu fine banget. Dan gue malah baru tahu itu dari US balik lagi sekarang yang raw apa segala macem. Iya. Itu kan situ-situ doang berarti kan. Kayak salah satunya Sam Sulek, ada orang yang nge-gym Oh dia Jim ya udah tahu. dia bikin vlog Balik lagi ya. basic aja raw lagi. aja gitu. Iya, Karena kayak orang yang Fadil Jaidi lakuin. Fadil Jaidi ya. Itu kan yaudah aja. Nggak dipotong ya udah. Iya. Thumbnailnya dari font Instagram. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya udah raw, orang pasti akan balik ke raw lagi sih. Iya. Nah Menurut nanti gua. setelah balik raw lagi, mau lagi yang
fast pace lagi. Iya. Mau lagi dan itu nggak apa-apa. Muter-muter. Iya. Mungkin karena sekarang udah saturated banget, marketnya udah banyak banget pemainnya gitu loh. Sehingga orang tuh susah ngapalin misalnya kayak Richard Enson gitu. Itu susah dia nginget ya. Beda sama waktu zaman lu misalnya Bimo. Ya orangnya apal dikit. banget, nempel banget di kepala lu gitu. Karena mungkin terlalu banyak konten creator ya sekarang gitu ya. Jadi tapi emang iya sih, ini banyak banget sih sekarang sih. Wah, ya lu lebih aktif lah sekarang kan. Lu lebih ngelihat lagi ini siapa, tapi kok heboh. Iya. Pasti banyak banget sih. Gue aja kayak aduh gue gak tahu deh. tapi itu bikin lu jadi semakin gak aktif di sosmed. Soalnya gue cek kayaknya lu kayak 2 minggu sekali. Ada misalnya faktor ngepost juga sekarang. sih kayak gitu. Enggak sih, yang pertama sibuk sih. Sibuk. Itu karena memang era gue sekarang lagi di sibuk anak. Yang kedua juga emang kalau ada beberapa yang netizen juga ada yang rese juga sih kadang. Oh gitu ya. Iya ada juga lah. Contohnya? Ya kita ngomong paling gampangnya yang gak sesuai gue mau deh. Misalnya gue mau makan ayam goreng, dia kenapa nggak ikan lele aja? Kayak gitu deh. Kenapa contohnya. konten reaction aja bang gitu maksud anda? Ada juga yang misalnya gue lagi ngebrewek ini nih, tiba-tiba minta konten cringe, ada juga. Ya, misalnya, nah itu kan gue nggak bisa, gue adalah orang pertama yang gue tahu banget kalau gue mau bikin cringe pasti gue bikin, ya kan, pasti dong, karena gue yang bikin gitu. Tapi gue tuh lagi mau yang lain. Nah untuk kita ini kan ngerti jenuh, relate kan, bosen. Kalau netizen kan nggak mau yang ini aja gitu, dan itu nggak apa-apa ya. Tapi ada kayak gitu. Akhirnya gue ya udah ntar aja. Tapi kalau lagi rewel gue lucu-lucuan lah. 11 tahun. Karena lu dikenalnya karena konten cringe. Fun ya. Jadi orang demand-nya lu balik situ lagi gitu ya. Padahal sebenarnya manusia kan aspeknya kan banyak. Gak semua yang keluar di kamera aja. Untungnya ketika gue gak cringe kayak dulu otomotif, motor, mobil, untungnya diterima juga sih. Iya. Kalau gue lumayan pusing juga tuh. Iyalah. Lu ibaratnya lu salah satu yang inilah kalau menurut gue nggak harus satu kayak konten cringe gitu. Menurut gue lu bikin kayak mobil orang masih nonton. Iya ya. Lu bikin apa orang masih ngikutin gitu. Kayak kita bikin Piki Bantu lu ke gue. Iya. Itu kan ada juga tuh marketnya. Yang menurut kita mungkin kayak masih lumayan lu Bim sebenarnya. Kayak biasa aja tapi bagus malah. Lu inget gak sih yang pas kita bacain email itu detik orang terakhir hidup itu yang di email yang cerita. Ya berarti kan separah itu Syat. Menurut kita tuh biasa aja kontennya. Menurut orang tuh kayak wah gitu. Itulah kenapa ada yang namanya die hard militan. Iya. Benar. Awal kayak gitu. Tapi jujur sekarang susah banget sih. Apa? Untuk mencapai di level itu. Karena sekarang menurut gue bukan kontennya sih, tapi personality-nya menurut gue. Personality kurang ya? Personality boleh dibilang kurang sih, belum kurang lama deh. Iya kurang lama muncul deh. Oh oke. Jadi kontennya sekarang siapa aja bikin konten bisa. Bisa lu ngapain aja bisa. Lu mau ke tempat horor meskipun itu bohong juga maksudnya. Lu mau ke tempat tuh banyak. Salah kan? Iya yang pura-pura jadi pocong juga ada. Kalau pura-pura jadi sih itu pecah sih. Gue tahu sih itu kalau pura-pura sih. Misalnya apa gitu konten apa kan sekarang udah tinggal bikin. Iya, tapi kalau punya personality lebih long term. Lebih long term karena bisa masuk mana-mana. Benar. Lu sadar gak sih? Ini gue gak tahu ini bagian dari kita cerita apa enggak. Gue tuh di Instagram tuh jarang banget ngasih tahu Piki Pix. Oh gitu ya? Maksudnya? Karena menurut gue beda platform tuh beda ini aja. Bukan personality juga sih. Beda sisi aja, sisi lain. Gitu loh. Jadi kalau gue di YouTube tuh gue recehnya. Kalau di Instagram tuh gue lebih yang kayak hari-hari gue. Gue jujur gitu loh. mengamati lo di bagian situ sih. Iya ya. Iya, gue mengamati karena lo juga. Menurut gue balik lagi. Orang udah tahu kok kalau mau nonton video cringe tuh di YouTube. Iya. Iya di Instagram jangan bikin video cringe lagi. Iya. That's why. Maksudnya biar brand ada pilihan atau gimana sih maksudnya ini? Juga. Pasti dong. Terus gue ngapain tiba-tiba ada brand-brand baik masuk. Kalau gue gak beranak dulu kan gak mungkin. Iya benar. Gitu. Jadinya ya memang benar. Memang jadi lebih banyak lah yang pengen kerja sama brand gitu. Tapi di sisi lain juga gue jadi seneng karena ketika gue Instagram netizen gue seperti apa. Ketika gue di YouTube penonton Sobat Bimbang tuh kayak wah akhirnya comeback itu. Beda-beda gitu ya. Beda-beda. Tanpa bermaksud membeda-bedakan tapi karena mungkin Instagram lebih handy kali ya. Kalau YouTube kan upload render thumbnail repot gitu lah. Kayak gitu. Itu yang membuat gue juga hidup sih sekarang. Iya. Salah satu. Tapi itu gue ngamatin juga sih. Jujur gue salah satunya belajar tuh dari Bimo juga. Soalnya ngelihat gimana dia main di sosmed gitu. Iya. Gak ada cringe-nya. Di Instagram gak ada cringe-nya. Gak ada. Orang biasa. Iya. Gue ngamatin gymnya apa. Kok bisa maksudnya dia apa punya bisnis jualannya langsung sold out misalnya gitu loh. Gitu kan gue juga pengen gitu kan. Muri gitu ya. Iya. Gue juga muri pengen. nggak usah digituin. Malah sombong. Kan gue juga pengen makanya gue menganalisa. Yes. Oh gini. Serunya juga jadi beda aja sih. Iya. Karena kalau kontennya sama ya. Yang gue paham gitu konteks ya. mirroring.
gue paham konteks yang funnya jadi publish, gue paham. Tapi harus ada bedanya tetap ya menurut lo ya? Menurut gue sangat harus ada bedanya. Biar orang juga punya pilihan. Iya. Jadi ketika orang buka Instagram ngapain ngeliat gue lagi nge-react lagi tuh. Gue balik lagi menurut gue ya. Ngapain? Gue udah tahu kok si netizen tuh kalau gue mau nonton cringe yang lama video gue atau apapun itulah ya di YouTube. Di Instagram gue yang nganter anak nge-gym, main-main. Sisi humanis lu lah. Itu oke sih itu. Bagus itu, bagus ya. Saya banyak belajar dari Anda. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih ya. juga. Ditutup dengan quotes ini karena memang Bang Bim ini kalau dicari di TikTok isinya quotes semua. Quotes ya. Iya, quotes semua. Ngajarin. Iya. Gokil. Oke, gitu. Yos, Terima kasih Terima banyak kasih buat banyak. Bimo ya Thank udah you, datang ke thank you, sini. Thank you, Thank you so much ya kan. It's been a huge honor for us. Thank you. Atas kehadiran Anda di sini. Terima kasih respect, banyak. guys. Berarti tinggal satu lagi ya Son ya. Oke. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton gitu ya. Jangan lupa komen di bawah buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir karena itu adalah Disrespect Boys. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di atas 12.